Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cak Hidup 321. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat semuanya yang sudah mau menonton dan subscribe video-video dari channel Cak Hidup 321 ya, yang membahas tentang belut, kadang mancing belut, juga ada sedikit membahas tanam menanam di lahan yang sempit ya. Untuk video kali ini kita akan sharing tentang penyiapan lahan budidaya belut yang menggunakan lumpur. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penyiapan lahan ya. Untuk lahan sendiri kita bisa menggunakan lahan yang luas dan lahan yang sempit, tergantung yang kita punya dan modal yang kita punya ya. Karena untuk suatu budidaya itu memang perlu biaya ya. Yang pertama biayanya memang cukup ya, lumayan lah, cukup mahal lah, karena kita harus membeli peralatan yang untuk membuat kolam ya. Kalau kita pakai yang permanen ya ada semen, ada bata, dan ada ya pasir. Kalau kita ingin yang lebih praktis lagi, bisa kita pakai ember atau pakai drum, kita pakai kolam terpal ya. Untuk kolam terpal sendiri juga banyak pilihan, dari harga yang terjangkau dan harga yang otomatis kalau harganya lebih mahal pasti akan lebih awet ya. Oke, langkah selanjutnya, kalau tempat dan wadah sudah kita punya, sudah kita siapkan, kita harus menyiapkan pandangan untuk pembelian bibit belut ya. Untuk pembelian bibit belut kita bisa mencari di online atau bisa kita mencari sendiri di sawah ya. Kalau kita masih ragu-ragu beli online, kita bisa menanyakan dulu ke teman kita yang hobi mancing. Kita bisa mencoba berapa kilo dulu supaya kita bisa lebih paham dengan apa yang namanya ikan belut. Nah, langkah berikutnya adalah yang paling ini bisa menyebabkan kegagalan dalam budidaya belut. Salah satunya yaitu faktor utama yang menyebabkan kegagalan budidaya belut ya, medianya itu sendiri ya. Karena kita pakai media lumpur seperti habitat aslinya, memang yang lebih mudah itu kita pakai tanah sawah yang kandungan lumpurnya itu tidak ada pasir dan kerikil ya. Nah, Bang, kalau kita tidak punya atau jauh dari sawah, apakah bisa itu menggunakan tanah yang ada di dekat rumah kita, misalkan di pekarangan atau di lahan depan rumah itu? Sebenarnya bisa, tapi memerlukan waktu yang lebih lama ya, mungkin 6 bulan atau bahkan lebih, bisa setahun, 1 tahun. Nah, untuk menyikapi itu kita memang lebih mudah harus mencari di sawah ya, yang lebih sudah jadi. Kita cuma memerlukan bagian bawahnya saja 30 cm dari dasar kolam ya. Kita tinggikan
kurang lebih ya 30 cm. Selanjutnya bisa kita tambah dengan campuran ada kedepok pisang dan jerami atau bubuk kandang, itu yang fungsinya nanti untuk penyediaan pakan belut yang alami ya. Tanpa itu pun juga bisa, tapi kita harus menyiapkan pakan di tempat lain. Memang kita harus menyiapkan pakan terlebih dahulu sebelum berternak belut. Nah, untuk menyikapi itu semua juga bisa kita siasati dengan memberi makan belut dengan pakan pelet ikan ya. Tapi itu juga memerlukan waktu dan kesabaran. Nah, itu semua sebenarnya bisa kita siasati ya. Untuk yang kepingin ke susu-susu, kepingin praktis, memang kita harus pakai tanah sawah saja sudah cukup dan aman ya, tanpa ditambahi yang namanya kedebok atau pupuk kandang dan jerami. Itu bisa kita tambahkan, kita siapkan di tempat lain atau di wadah satunya. Kalau sudah jadi atau sudah tercampur, terurai, kita bisa menaruhnya di bagian paling atas di media kolam yang sudah kita gunakan dan sudah kita tebar belutnya ya. Untuk belut sendiri memang harus kita karantina ya, supaya tidak banyak mengalami kematian. Karena kalau belut yang pindah-pindah itu akan mengalami stres ya, sama dengan bibit lain, bibit ikan-ikan lain itu kalau dari beli dibawa ke rumah pasti ada yang namanya penyesuaian untuk suhu dan tempat tinggalnya. Itu tempatnya memang kita perlu penyesuaiannya dulu, pasti ada yang mati itu. Apalagi dari kolam air dimasukkan ke kolam belut, ke kolam lumpur, pasti nanti ada yang tidak kerasan. Memang kecuali kalau kita dari kolam air kita tebar di persawahan yang lahan alami bebas ya, insya Allah memang lebih sehat lagi. Ini kita kan membawa habitatnya belut ke kolam kita. Nah, kan kita hidup di kota Bang, kan sawahnya sudah jarang ya. Itu tadi kita bisa menyikapinya dengan media-media tanah yang harus kita siapkan sebelumnya. Itu ya memang cukup lama. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk penyiapan media kolam belut yang harus kita persiapkan. Paling utama memang lumpur. Loh Bang, kenapa harus pakai lumpur? Karena memang habitatnya ya ada di lumpur, habitat asli, dan pakannya sudah tersedia di situ. Untuk itu kita tinggal menambahkan pakan tambahan ya, bisa kita pakai pelet ikan atau ditambah dengan pakan yang hidup
ikan kecil-kecil, ikan citul ya. Untuk cacing sutra itu biasa nanti akan tumbuh sendiri di media kolam belut yang subur ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, gambaran supaya kita untuk awal berternak belut ya, atau budidaya belut. Memang kita harus menyiapkan modal dan mental, karena kita bisa belajar di mana saja ya, di channel-channel YouTube, atau datang langsung ke tempat-tempat yang terdekat dengan Anda yang ada pembudidaya belut, atau lewat channel YouTube itu kita tonton saja, kita cermati mana yang baik bisa kita gunakan, yang kurang cocok ya kita skip aja, kita bantu like dan subscribe saja guys. Mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang sudah mau menonton video kali ini dan video-video lain dari channel Cak Iduk 321. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.